Baik Pak Happy, Pak Riawan gitu ya. Sebelum closing statement ada satu pertanyaan terakhir ini Pak. Tentu dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Mestinya apa sih yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia gitu Pak? Mungkin dari Pak Riawan dulu. Udah benar kalau dikatakan revolusi mental. Revolusi mental. Ya, tapi bukan mental sebetulnya, revolusi spiritual. Ya. Tadi pada awal sesi ini Pak Happy sudah menjelaskan gitu. Kita ini bangsa Timur. Ya. Bangsa Timur itu selalu bicara kewajiban bukan hak. Ya, kewajiban. Kemudian kewajiban itu kewajiban individu dan hak sosial. Ya, jangan dibalik. Ya. Hak individu ditonjolkan, ya, hak sosialnya hilang. Ya. Kita enggak. Satu. Kedua, orang Timur itu berpandangan bahwa manusia itu adalah ruh yang dipinjami tubuh. Ya. Ya. Budaya Barat percaya bahwa manusia itu adalah sebuah tubuh yang diberikan ruh. Ya. Bahkan mungkin sama sekali nggak percaya kalau sekarang bahwa ruh itu ada, karena tidak bisa dipegang, tidak bisa dipotong, tidak bisa diapa-apakan. Ya. Jadi kembali lagi yang saya katakan tadi, be yourself. Ya. Kita adalah kita. Kalau kita mau berdemokrasi, mari berdemokrasi cara kita. Ya. Sebuah negara yang begitu maju seperti Amerika saja dalam pengertian pengetahuan, pendidikan dan sebagainya, seperti Anda katakan Mas Sodik, bisa dibodohi dengan adanya sebuah bank sentral milik swasta. Nah, bagaimana kalau negara seperti tingkat pendidikan seperti Indonesia mau one man one vote? Ya. Dan ini juga bukan masalah baru. Ini masalah 3000 tahun lamanya sudah berlangsung. Waktu Plato bertanya, apakah suara saya seorang filsuf yang sudah belajar bertahun-tahun mau disamakan dengan suara seorang nelayan? Ya mohon maaf, bukan karena sombong. Iya. Tapi wawasannya beda. Ya. Di dalam Islam juga nggak semua orang ditunjuk jadi nabi. Iya. Ya. Ada orang-orang tertentu yang memang ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Baik. Ya, demikian kira-kira Mas. Baik Pak Happy, gimana Pak? Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia Pak dengan kondisi seperti ini untuk bangkit? Iya, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Riawan tadi, be yourself. Be yourself itu artinya apa sih? Itu menjadi diri sendiri. Bangsa Indonesia dulu ketika Soekarno menjadi presiden, Soekarno mengatakan bahwa sebagai presiden mandat yang diberikan kepada saya adalah hanya satu, yaitu character building. Character building artinya membangun karakter. Karakter yang seperti apa? Karakter yang menunjukkan bahwa kita ini bangsa Indonesia gitu, yang memiliki nilai-nilai sendiri, yang memiliki keyakinan sendiri, yang memiliki sesuatu identitas sendiri. Yang hari ini semua ini kan hilang gitu. Kita mengadopsi nilai-nilai orang lain yang sebenarnya nggak cocok dengan kita. Mereka nilai-nilai mereka sendiri gitu, menjadi diri sendiri. Saya rasa begitu. Bahkan saya selalu mengatakan ya, kenapa sih Rasulullah di dalam membangun itu kok berbeda ya dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Kalau kita mau bicara sebagai pemimpin, coba yang namanya raja-raja di Cina itu yang dibangun itu kerajaan yang luar biasa besar, bendungan, kemudian istana, ya bahkan ada di Beijing itu satu kota sendiri itu yang namanya apa namanya Forbidden City. Itu raja seolah-olah ingin menunjukkan begitu gedenya, hebatnya itu direpresentasikan dengan apa yang dia bangun. Tapi kenapa Rasulullah tidak? Rasul tidak membangun jembatan, tidak membangun bendungan. Apakah Rasul tidak bisa melakukan itu? Gitu. Rasul bisa melakukan itu. Tetapi kata Rasul, yang harus aku bangun dulu adalah karakternya. Nah, akhlak gitu. Nah, karakter ini itu karena sudah dibangun hari ini nih gitu, kita duduk bersama Pak Riawan, kita lihat yang namanya Masjidil Haram luar biasa gedenya, fisik itu ngikutin gitu, tetapi karakter
Nah ini yang Indonesia hari ini semakin lama semakin meninggalkan logika pembangunan karakter. Ya. Baik Pak, sebagai closing statement Pak Riawan selama pembicaraan kita dari awal sampai akhir Pak. Iya, pertama dengan mengakui bahwa apa yang kita sebut ekonomi syariah itu belum sempurna, karena itu masih proses. Saya tetap berkeyakinan mengajak teman-teman ya, bahwa ekonomi syariah itu bisa menjadi pintu kemerdekaan bagi kita kalau size-nya sudah memadai. Maka bergabunglah rame-rame ya. Bagi yang belum mengerti ya taklid dulu deh ya, ikutin aja dulu, nanti ngerti sendiri kok lama-lama gitu ya. Tapi kalau ini kecil terus ya, kecil terus, dia nggak akan bisa melakukan apa-apa ya. Padahal inti dari penjajahan hari ini ya, seperti yang dikatakan Mas Happy tadi, itu udah nggak perlu pakai senapan lagi, itu pakai sistem, pakai regulasi, pakai aturan main yang umumnya mencengkeram melalui sistem keuangan ya. Jadi kembalilah kita kepada sistem keuangan yang sesuai belief system kita dan budaya buat bagi hasil yang sudah dipraktekkan nenek moyang kita. Terima kasih. Baik Pak Hebe, closing statement. Iya, Indonesia ketika dibangun gitu melibatkan bangsawan-bangsawan, melibatkan negara-negarawan yang sudah merumuskan cita-citanya di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di sana ada cita-cita kemerdekaan, di sana juga ada nilai-nilai yang disebut sebagai Pancasila. Ya, bagi umat Islam sendiri saya meyakini bahwa Pancasila itu adalah hadiah terbesar buat bangsa Indonesia, buat umat Islam. Maka kalau kita itu mau membangun ke depan, yang kita perlukan bukan melihat kepada bangsa lain dan mengadopsi, tetapi kita hanya perlu kembali kepada cita-cita kemerdekaan dan membangun kembali nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini. Baik, terima kasih Pak Happy atas waktunya, terima kasih Pak Riawan, semoga di kesempatan juga masih bisa hadir ke dalam forum ini. Baik para sahabat pejuang seluruh tanah air, kita akhiri sesi ini dan mohon maaf sekali jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sempat belum tersampaikan ataupun foto-foto yang belum sempat kita tayangkan. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita masih bisa melakukan silaturahim akbar melalui forum nasional ini. Baik, sebelum kita tutup, kita sambut satu salam penuh semangat untuk kita semua. Bela Indonesia! Bela Indonesia! Bela Indonesia! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.